Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di podcast Dimas edisi presentasi game edukasi. Bersama saya telah hadir narasumber dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan hasil karyanya. Silakan untuk memperkenalkan diri dan peran apa disebutkan di dalam kelompok ini. Silakan. Ya. Halo semua, perkenalkan saya Alia. Di sini saya berperan sebagai background designer. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Jamal. Saya di sini sebagai pembuat cerita, ide cerita. Baik, ada Alia sebagai desainer dan juga Muhammad Jamal sebagai pencetus atau ide cerita daripada game ini. Nah, mungkin sahabat semakin saya penasaran seperti apa gamenya. Sebelum kita wawancara lebih lanjut, silakan diputar dulu. Ya oke, itu tadi pemirsa kita lihat cuplikan dari game yang bertema mengenal pahlawan. Ini idenya kenapa mengambil tema itu, Jamal? Kita ngambil tema ini agar generasi muda kayak kita ini bisa mengingat pahlawan yang dahulu, Pak. Bisa Jadi mengenal. kita membuat soal-soal kayak gitu yang membahas tentang siapa yang di pulau ini siapa yang bantu gitu pahlawannya. Dan mungkin karena banyak generasi muda kita yang lebih mengenal artis K-pop daripada pahlawannya, betul, seperti itu. Betul. Ya, sehingga perlu diperkenalkan seperti itu ya. Ya. Nah, untuk dari sekian ratus pahlawan di Indonesia kan banyak. Tadi tentunya yang diambil adalah sampel-sampel tertentu. Sampel-sampelnya pahlawan apa saja dan kenapa pahlawan itu yang dipilih? Pahlawan. Ya ada Muhammad Hatta, ada Patimura, Sultan Hasanuddin itu karena itu yang paling banyak muncul di cerita Indonesia, paling sering didengar. Jadi kita bahas itu, milih pahlawan-pahlawan itu. Dan kebetulan yang pada saat game ini dibuat di momen Hari Pahlawan gitu ya. Nah, tentunya ada juga pahlawan-pahlawan yang juga jarang dikenal di masyarakat kita, apalagi kita tinggal di daerah Kalimantan Timur. Apakah ada di dalam game itu pahlawan-pahlawan daerah seperti dari Kalimantan Timur? Sayangnya di Kalimantan Timur nggak ada. Kita telusuri juga. Jadi yang nasional ya. Kan beberapa ada baru-baru ini Presiden Republik Indonesia juga menetapkan tokoh dari Kalimantan Timur yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Mungkin karena baru dibuat SK-nya sehingga belum banyak yang tahu ya, Pak. Yang tahu. Mungkin itu nanti bisa dibuat itu. Tadi sudah ada levelnya belum? Belum, Pak. Belum. Nah, mungkin nanti belum mengembangkan sejauh itu. Ya, bisa dibuat level-level yang tingkat keterkenalan pahlawannya belum viral banget gitu ya. Ya misalnya pahlawan khas dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, seperti Haji Muhammad Sulaiman itu kan sudah ditetapkan, itu mungkin dibuat levelnya seperti itu. Baik, ya itu tadi dari cerita dari Muhammad Jamal. Sekarang kita coba korek-korek Alia ini. Nah, Alia ini desain temanya ini berkonsep apa dan kenapa memilih desain seperti itu dari pewarnaan atau yang lain-lain? Silakan. Oke, kalau untuk desain background saya memilih tema seperti senja karena senja tuh mungkin identik dengan kerinduan atau perasaan cinta gitu, Pak. Jadi saya sangkut pautkan dengan pahlawan, yaitu karena game ini kan juga tujuannya untuk mengenang para pahlawan ya. Jadi menggambarkan rasa rindu gitu kepada pahlawan, rasa cinta pada pahlawan seperti itu. Selain itu juga saya suka antara perpaduan warna ungu dengan warna orange gitu. Bagus saya gitu, Pak, menurut saya. Oke. Untuk mendesainnya ini dengan aplikasi apa dan berapa lama prosesnya? Saya melakukan pengeditan dengan aplikasi CorelDRAW. Mungkin waktunya 1 hari aja sih, Pak. 1 hari selesai ya. Elemen-elemen yang lain seperti tombol dan beberapa ilustrasi tadi itu juga didesain dengan aplikasi yang sama atau gimana? Iya, dengan aplikasi yang sama. Oke. Untuk tata letaknya sendiri, kita tadi kan model permainannya itu seperti formal, ujian formal. Kenapa mengambil konsep seperti itu?
Biar apa ya Pak, lebih simpel aja gitu, lebih mudah. Iya. Sudah dimainkan seperti itu ya. Iya. Apa kira-kira yang ingin disempurnakan dari sisi desainnya ini dari Alia apa kira-kira? Ya mungkin ya itu karena mungkin kayak hasil skornya itu masih basic gitu. Mungkin nanti bakal saya kembangkan lagi supaya jadi lebih unik, lebih apa ya, menarik gitu. Kalau dari sisi ceritanya, ide cerita Jamal gimana? Kira-kira ada kira-kira rancangan yang ingin disempurnakan dari game ini? Mungkin ke depannya bakal nambah nama-nama pahlawan mungkin sama levelnya mungkin ada yang mudah, ada yang sedang sama yang lebih sulit. Ya, untuk leveling rencananya apakah berdasarkan tingkat keviralan pahlawan atau mungkin durasi waktu mengerjakan? Pahlawan yang jarang diketahui sih kayaknya, Pak. Itu yang jarang Iya. diketahui ya. Mungkin juga bisa juga dari sisi waktu, mungkin kalau yang biasa itu mungkin 15 detik, Ya, yang agak advance bisa 10 detik atau bisa 5 dipercepat detik. lagi waktunya. Ya, itu bisa menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan pemirsa tentunya masih ada satu tim lagi di pembuatan game ini, yaitu tim programming yang akan kita coba korek-korek ceritanya. Sebelumnya kita dengar Wakil Gubernur berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Mulyadi, Wakil Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, khususnya kepada pelajar dan mahasiswa, untuk menggunakan aplikasi Rumah Belajar yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk kepada kita semua agar kita bisa belajar lebih mudah, lebih asik, lebih nyaman, dan bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Karena aplikasi ini gunakan secara gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan kita menjadi SDM yang unggul agar membentuk Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih bersama podcast Dimas diskusi mata pelajaran sekolah dalam edisi presentasi game edukasi bersama Muhammad Abdurrahman dari kelas 12 MM yang spesialis nanti membuat program dari program mengenal pahlawan tadi ya, game edukasi mengenal pahlawan tadi ya. Nah, bisa diceritakan idenya program ini dibuat dengan aplikasi apa dan berapa lama ini? Kalau saya buatnya pakai aplikasi Smart App itu butuh sekitar 2-3 hari, Pak. Ya, dari sisi kesulitan atau yang memakan durasi waktu lama itu pada saat bagian membuat yang mana ini? Itu di bagian pas tombolnya itu, Pak. Dia pas dipencet dia ndak ke swipe ke slide berikutnya gitu. Jadi ndak berfungsi tombolnya. Sehingga dia harus dipaskan ya setelah diuji coba ya. Termasuk opsi-opsi pilihan itu gimana ini? Ini ketika salah dan benar dengan muncul bunyi-bunyian itu? Itu mudah aja saya, Pak. Tidak ada kesulitan, cuma di tombolnya tadi. Ya. Coba pemirsa kita coba putar ulang aplikasi ini tadi seperti apa, kita coba play lagi. Oke, kalau saya lihat tadi masih belum ada leveling daripada permainan ini ya. Kedepannya bagaimana nih untuk? Menurut saya untuk kedepannya saya mau nambahkan beberapa level gitu sih, Pak. Lebih banyak pahlawan yang belum termasukkan ke programnya itu. Ya. Masih banyak kan, Pak. Jadi saya mau nambahkan itu ya sih, Pak. Mengenal nama, tempat, tanggal lahir mungkin. Oh iya. Lalu dia berjuang, disebut pahlawan berjuang karena apa gitu. Seperti itu ya. Di cerita tadi yang sekarang tadi belum ada ya, artinya profil Ya, Pak. pahlawan belum ada ya. Mungkin di next time bisa ditambahkan profil masing-masing baru mereka diuji gitu ya. Oke, Pak.
Dengan untuk aplikasinya sendiri gimana? Kekurangan dan kelebihan dari aplikasi Smart Apps Creator yang sudah dicoba. Kalau saya pakai sekarang belum menemukan kekurangan sih Pak. Jadi masih bisa dipakai lah. Artinya bisa dengan mudah kita dengan mudah. membuat permainan-permainan. Kenapa tadi yang permainan desainnya itu pilihan ganda ya, seperti ujian enggak drag and draw atau menjodohkan atau yang lain? Supaya agar mudah ya situ Pak. Tinggal milih-milih kan. Supaya yang mainnya ini membaca habis itu bisa ngulang-ngulang gitu. Ya. Untuk scoring ini kenapa belum ditambahkan di dalam permainan itu? Bukan scoring, tadi timer, supaya ada waktu, dia nggak masa 1 jam itu satu soal kan nanti kelamaan. Itu juga kesalahan saya sih Pak, belum menambahkan waktunya gitu. Jadi ya masih kekurangan di situ juga, mau ditambahin ke depannya nanti. Oh iya, berarti kedepannya akan ditambahkan itu tadi ya, timer serta leveling Iya Pak. serta tadi profil singkat Tentang pahlawannya dari pahlawan itu sendiri, dan juga mungkin juga variasi cara menjawab. Kalau yang tadi cara menjawabnya itu pilihan ganda, mungkin yang level 2 variasinya drag and draw, variasi yang ketiga apa tadi ya, menjodohkan ya, misalnya pahlawan dengan asal daerahnya dijodohkan gitu ya. Nah, juga mungkin fill the blank juga bisa seperti itu ya, menulis nama pahlawan gitu kan. Oke Pak. Patimura atau Untung Suropati misalnya akan ditulis begitu ya, diketik, mungkin bisa ditambahkan variasi seperti itu ya. Baik pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya dengan programmer yang membuat game edukasi mengenal tokoh pahlawan Indonesia. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.